Salam sahabat. Hari ini Kamis 2 Juli 2026, kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal 11. 1 Samuel pasal 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka Nahas, orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, "Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas, orang Amon itu, berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil, dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel." Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel, dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu." Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul, dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu, sehingga mereka menangis?" Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan." Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, "Besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu, maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik." Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas, dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, 'Masakan Saul menjadi raja atas kita?' Serahkanlah orang-orang itu, supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel." Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana." Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Tema kita, Raja yang dikuasai roh. Saat ada ancaman bahaya terhadap teman kita atau orang-orang di sekitar kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saat Nahas, orang Amon mengepung Yabes Gilead dan bersedia mengikat perjanjian asalkan mata kanan orang Yabes dicungkil, maka tua-tua Yabes memohon kelonggaran selama 7 hari. Dalam jangka waktu itu, mereka meminta bantuan kepada suku-suku Israel yang lain.
Mendengar ancaman bangsa Amon atas orang Yabes, mereka semua menangis. Tangisan mereka membuat Saul bertanya. Setelah ia mendengar kejadian yang dialami Yabes Gilead, Roh Allah menguasainya dan amarahnya bangkit dengan dahsyat. Saul mengambil lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke semua suku Israel. Ia memberi perintah keras supaya semua suku bersatu menolong Yabes Gilead. Ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda yang berkumpul. Mereka menerobos ke perkemahan musuh dan mengalahkan bangsa Amon. Akhirnya orang-orang Amon mati dan tercerai-berai. Ketika roh Tuhan menyertai raja yang dipilihnya, raja itu akan diberi hikmat dan kuasa untuk menyatukan dan menggerakkan hati rakyatnya sehingga mereka bersatu padu melawan musuh. Dengan tegas dan berani, Saul memimpin bangsanya untuk mengalahkan ancaman penindasan. Jiwa kepemimpinannya teruji. Sebagai pelajaran, jika roh Tuhan ada di hati kita, sangat tidak senang dan marahlah hati kita saat kita melihat atau mendengar terjadinya penindasan. Roh Tuhan akan selalu menggerakkan kita untuk membenci kejahatan, membela keadilan, dan menolong korban penindasan. Berefleksilah, masih terasakah dorongan Tuhan dalam diri kita untuk melawan dosa, menyatakan kebenaran, dan menolong mereka yang tertindas? Jika dorongannya terasa melemah, lakukan evaluasi pada ketaatan kita pada firman Tuhan. Dengan taat dan patuh kepada Tuhanlah, Ia akan membangkitkan keberanian kita dan juga orang-orang di sekitar kita untuk maju dengan penuh kuasa. Tuhan akan mengadakan penyelamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk selalu setia pada firman Tuhan. Tolong kami untuk mampu membenci kejahatan. Tolong kami untuk selalu berjalan di dalam jalan-Mu, mampu membela keadilan, dan juga mampu menolong orang-orang yang menderita. Tolong kami melawan dosa, menyatakan kebenaran, dan menolong mereka yang tertindas. Berkatilah kami untuk berani menyatakan diri kami, karena Engkau ada beserta dengan kami. Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.